Halo semuanya, saya Asri. Kembali lagi saya di sini mau menceritakan pengalaman pribadi saya. Ini kejadian waktu saya masih sekolah SMK. Saya itu punya kakak sepupu dan dia menghubungi saya untuk menginap di rumahnya karena di rumahnya nggak ada siapa-siapa, cuma dia sendiri. Oke, saya akhirnya menemani dia tidur di rumahnya. Saat malam saya tidur di kamar dia berdua jadi dengan kakak sepupu saya. Posisi tempat tidurnya itu menghadap ke pintu. Jadi pintu sebelah kiri pintu itu rak TV. Nah di depan rak TV itu langsung tempat tidur ya. Saat tengah malam saya kan biasa terbangun ya karena pengen ke toilet. Saat bangun, saat membuka mata, saya melihat itu di sebelah rak TV itu ada anak kecil yang sedang berdiri. Tidak menggunakan baju, hanya menggunakan celana dalam atau celana pendek ya. Dan kulitnya itu ya maaf hitam ya. Saya pikir ini saya bermimpi ini. Saya tidur lagi dengan membalikkan badan saya. Tapi itu saya masih ingin ke belakang ya, ke toilet. Jadi saya berusaha untuk bangun lagi. Saya melihat lagi, membuka mata lagi, dan ternyata dia masih ada di situ. Berdiri memandangi kita yang sedang tidur. Saya terus terang saya tidak berani untuk bangun. Saya hanya melihat, itu pun dengan setengah mata terbuka. Saya pikir itu mungkin mimpi, tapi saya tidak bermimpi, itu saya sudah bangun ya. Dan akhirnya saya menahan buang air kecil itu karena ada perasaan takut gitu ya. Dan nggak mungkin ngebangunin kakak sepupu saya karena dia pasti capek udah pulang kerja. Akhirnya saya nahan sampai subuh. Nah, dan sudah beberapa lama kejadian itu berlalu. Akhirnya kakak sepupu saya menikah dan punya anak. Dia menghubungi saya saat anaknya masih berusia 1 bulan lah. Dia menghubungi saya untuk menginap lagi di rumahnya, menemani dia karena suaminya itu kerja shift malam. Jadi di rumah dia cuman berdua dengan bayinya. Akhirnya oke, saya udah lupa tuh dengan kejadian waktu dulu. Dan akhirnya saya ke rumahnya, temanin dia di rumah. Menjelang, saya nggak tahu tepatnya jam berapa ya, tapi itu ya sudah malam, menjelang tengah malam mungkin ya. Saya mendengar suara tangisan bayi. Saya pikir itu keponakan saya bangun, paling meminta susu gitu kan, anak bayi biasa atau mungkin popoknya basah. Suaranya itu keras banget karena memang kita tidur, saya di sebelah kiri, bayi di tengah, dan kakak saya di sebelah kanan. Posisi tempat tidurnya itu sudah berubah dari waktu pertama saya dulu menginap. Posisi tempat tidurnya itu jadi di bawah karena punya bayi biar lebih leluasa mungkin. Di bawah di dekat pintu. Jadi asalnya kan tempat tidur itu sebelah kanan, ini jadi sebelah kiri. Kalau rak tetap masih di situ. Cuman agak digeser ke sebelah sini sedikit biar tidak menghalangi pintu. Nah, saat saya mendengar suara tangisan bayi itu, saya terbangun dan memindahkan posisi tidur saya yang tadinya saya ke sebelah kanan. Posisi tidur saya yaitu menghadap ke bayi, menghadap ke keponakan saya. Saya pindah menghadap ke rak TV. Begitu saya balikan badan saya ke rak TV, otomatis kan saya biasanya suka kebuka ya kalau misalnya pindah posisi, kadang-kadang suka kita ngebuka mata ya. Nah pas begitu saya pindahkan posisi badan saya ke sebelah kanan yang artinya menghadap rak TV, saya melihat lagi anak itu sedang berjongkok
memandangi saya yang sedang tidur. Dan jarak antara muka dia dan muka saya itu hanya sekitar 50 cm. Kalian bayangin saya tidur di pinggir ranjang, kemudian saya berbalik dan ada anak itu sedang berjongkok memandangi saya sedang tidur. Dan posisi mukanya itu dekat sekali. Tapi anehnya mukanya itu tidak terlihat jelas, ngeblur gitu. Tiap-tiap kali seperti itu pasti ngeblur, gak pernah jelas terlihat. Saya menutup mata lagi, berusaha kalau itu ini pasti mimpi, ini halusinasi mungkin karena mata saya belum fokus sepenuhnya gitu kan, kayak apa yang saya lihat gitu, atau baju atau entah apa gitu. Akhirnya saya mencoba lagi untuk memberanikan diri untuk membuka mata. Pelan-pelan saya buka mata, setengah saya buka mata ya, tidak langsung dibuka semuanya, setengah saya yang buka mata. Dan ternyata masih ada dia, masih berjongkok di situ, posisinya sama seperti itu, memandang saya, memandang muka saya yang sedang tertidur. Saya menahan nafas beberapa detik, lalu saya mengumpulkan keberanian saya untuk berbalik dan akhirnya saya berani untuk membalikkan badan saya. Dan saya merasakan itu dia masih ada di belakang saya. Akhirnya pas saya berbalik, saya mencoba lagi untuk tidur, walaupun memang susah itu ya, karena dalam keadaan tegang mungkin ya. Setelah itu terdengar lagi suara keponakan saya menangis. Lalu diikuti dengan kakak saya yang bangun dan membuat susu formula ya, karena disambung dengan susu formula, minum susunya. Nah akhirnya kakak saya terbangun, saya spontan dong, saya juga ikut bangun. Ternyata kakak saya bangun. Saya bangun langsung menengok sebelah kiri saya. Ternyata anaknya itu udah gak ada. Dan saya tanya, loh teh, kan tadi si dede udah bangun, tadi kan udah baru dibikinin susu. Apa, kata kakak saya, dede mah baru bangun, dari tadi tidurnya nyenyak, ini juga tete baru bikinin susu. Tadi kan tete udah bikinin susu, aku bilang. Enggak, dan kita di situ berdebat. Tete udah bikin susu, tadi udah bangun dedeknya. Enggak, nah, kakak saya tetap ini ya, tidak mengakui kalau sudah bangun. Dede baru bangun, dia bilang. Dan ini juga baru bikin susunya baru sekali ini. Akhirnya saya bengong sendiri. Kakak saya nanya, emang kenapa? Enggak apa-apa, enggak ada apa-apa, karena takut kalau aku ceritain kakakku jadi parno sendiri gitu. Akhirnya kita tidur lagi sampai subuh. Keesokan harinya baru saya cerita ke suaminya. Aku bilang, tadi malam aku dilihatin sama anak kecil di kamar si teteh, aku bilang gitu. Anak kecil dari mana? Kata kakak ipar. Nggak tahu juga, cuman si anak kecil itu pernah dulu waktu pas si teteh belum nikah, aku juga ngelihat sama di kamar si teteh. Nggak pakai baju, cuman pakai celana aja. Wah, jangan-jangan kamu ngelihat makhluk halus, kata kakak aku bilang. Ya sontak lah aku, ya sepertinya sih seperti itu, aku bilang. Dan udah, kejadian itu sudah berlangsung lama lagi. Sampailah keponakan aku berumur sekitar 3-4 tahun lah. Dia baru belajar bicara gitu ya. Nah terkadang ini dia kalau lagi tidur itu kakinya itu ditendang-tendang. Ya maksudnya dia seperti menendang-nendang sesuatu gitu sih keponakan saya ini. Akhirnya begitu bangun dia ditanya dong sama ibunya. Dek, kenapa sih kalau lagi tidur nendang-nendang gitu? Sambil dia suka bergumam gitu ya, pokoknya seperti kesal gitu dia. Terus anaknya ini jawab, itu tuh dianya tuh suka ngegangguin terus, suka ngegangguin dede, suka narik-narik kaki dede, suka ngegelitik-gelitikin kaki dede, ngeganggu terus tuh kalau dede lagi tidur dia tuh, katanya gitu. Dia siapa? Itu tuh anak kecil yang nggak pakai baju, main terus kesini, dede lagi tidur juga. Dan akhirnya
kakak saya cerita dong ke suaminya, dan suaminya baru bilang, itu kan si Asri juga dulu waktu nginep di sini waktu si Dede masih bayi, katanya dia ngelihat anak kecil, dan diceritain itu semuanya. Marah lah kakak saya, kenapa nggak bilang dari dulu katanya. Kalau misalnya ada yang seperti itu ya saya nggak berani bilang dong, nggak berani cerita karena takut parno sendiri gitu kan kakak saya, karena sering ditinggal-tinggal suaminya kerja malam. Nah, dan si anak ini juga memperlihatkan wujudnya itu ke sepupu saya juga yang laki-laki yang tinggal di Jakarta. Waktu dia libur kerja sengaja main ke Bandung, dan dia menginap di rumah kakak saya, itu kakak sepupu saya. Dan kebetulan di rumah itu nggak ada siapa-siapa karena semuanya pada kerja, dan keponakan saya lagi tidur di neneknya. Akhirnya dia sendiri di rumah, ini si Ami ini ya. Saat dia lagi nonton, jadi kan posisi rumahnya itu kamar 2, lorong, lalu ruang tamu. Nah, adik sepupu ini saya ini Ami, dia lagi tidur di tengah rumah. Kemudian dia seperti ada yang mengintip gitu ya dari arah lorong kamar itu. Beberapa kali seperti itu, dan kedengaran suara seperti entah kelereng atau entah kerikil ya, saya lupa, seperti yang dilempar-lempar gitu ke lantai. Penasaran lah dia, sama dia disamperin arah suaranya, karena memang dia juga sebenarnya sensitif sih. Dia samperin arah suaranya menuju ke kamar, dan ternyata ketika dia nyampe ke kamar itu, di pintu kamar itu, dia melihat ada anak kecil yang sedang berjongkok di pinggir rak TV, tepat seperti saya lihat waktu dulu. Anak kecil berjongkok entah sedang memainkan apa, dan begitu dia menceritakan ke saya tanya balik ke dia, anak kecilnya hitam? Iya, dia bilang. Nggak pakai baju, Mi? Iya, cuman pakai celana pendek aja, nggak tahu celana pendek atau celana dalam. Dia bilang fix itu berarti sama dengan apa yang saya lihat 2 kali ya di kamar itu. Dan itu tuh sampai keponakan saya 5 tahunan itu, dia tuh sering diganggu kayak gitu. Lagi tidur tiba-tiba nangis, bangun seperti kesel gitu. Kayak orang lagi tidur diganggu kan pasti kesel ya. Dia marah-marah, ditanya salah sama ibunya, kenapa sih marah-marah bangun tidur? Dede lagi tidur enak-enak digangguin, ditarik kakinya. Siapa yang narik? Kata ibunya. Ya itu anak itu tuh yang gak pakai baju tuh, narik-narik terus, digangguin terus. Dede lagi tidur enak-enak, kata dia gitu. Dan ya berarti aku pikir berarti dia ini menetap berarti ya, bukan yang menetap di rumah kakak saya, berarti bukan yang selewat. Karena kan kadang ada yang hanya numpang berteduh atau numpang istirahat, numpang sebentar lah gitu, hanya lewat aja. Tapi ternyata dia ini memang menetap di situ. Dan sampai akhirnya juga ya udahlah, mau gimana lagi, emang udah seperti itu mungkin. Dan masih ada sih beberapa cerita lagi, mungkin di episode selanjutnya ya kita cerita lagi. Oke, makasih.